Halo guys, welcome back to Dua Sisi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial. Thank you so much for coming. Aku butuh kenalan nggak sih? Apa udah pada tahu sebenarnya? Enggak. Tahu ya? Tahu dong. Aku tahu Kak Imelda. Oh, Aku big fans of you tahu. thank you. Terus aku tahu Kak Raihan dan juga aku nonton juga filmnya. Terima kasih. Kak Aura Kasih siapa yang nggak kenal ya kan? Sangat terkenal, right? Dan juga ada Jeff. Thank you so much Jeff buat datang. Nah, kali ini aku mau ngomongin soal gelas kaca. Ya. Nah, gelas kaca tuh sebenarnya menceritakan tentang apa sih? Siapa nih yang mau jawab? Gelas kaca menceritakan tentang seorang istri Laras bernama Laras, punya suami namanya Raka yang diperankan sama Rio Dewanto. Sudah menikah selama 12 tahun, tapi di tengah-tengah hubungan rumah tangganya ini tiba-tiba menemukan kehambaran karena Rakanya ini juga punya karir yang melesat sehingga membuat Laras sebagai istri merasa insecure. Dan akhirnya banyak konflik dari luar, dari dalam yang menceritakan menjadi seperti gelas kaca. Oke, jadi lebih ke persoalan rumah tangga sebenarnya. Betul. Kalau dari Kak Imelda sendiri, di sini perannya sebagai apa? Aku di sini berperan sebagai Erni. Oke. Erni itu teman Laras, itu teman Raka juga ya dari Yes. SMA. Jadi kita kumpul bersama kali ya. Sampai udah Laras udah nikah. Erni ini mungkin sifatnya kebalikan dari Laras. Laras itu kan ibaratnya seorang ibu rumah tangga yang dedikasikan dirinya buat suami dan keluarga. Sementara Erni itu lebih kayak mewakili banyak perempuan di luar sana yang mandiri, yang tidak bergantung pada laki-laki, yang punya sifat dan ego mungkin kurang lebih sama laki-laki. Jadi ceritanya dimulai dari ketika rumah tangganya Laras berada di ujung tanduk gitu. Jadi sebagai support system dari Laras ya sebenarnya Erni. Iya, sebagai sahabat ya pasti ya gunanya untuk memberi semangat, menguatkan. Ya kalau kita sama perempuan harusnya punya persamaan dari segi kerapuhan, kerentanan, otomatis sudah automatically gimana caranya Erni membangkitkan semangat Laras walaupun Erni sendiri punya keterbatasan, ya kan nggak pernah merasakan punya keluarga. Dari keluarga itu kan kita mikirin banyak orang, nggak diri sendiri, ada anak, ada tua, ada ibu. Sebenarnya Erni dia kan punya keluarga ya. Erni kayak keluarga cuma Laras kayaknya. Iya. Jadi emang sedekat itu berarti Erni sama Laras. Ya. Iya, memang sedekat itu. Sedekat itu. Kak Aura sendiri gimana ya Pak? Gitu. Saya memerankan Gita di series Gelas Kaca sebagai Gelas variabel. kaca dong. Gelas Kaca. Ya, sebagai salah satu variabel di dunianya Raka lah gitu. Dan Gita ini karakternya lebih ke alpha female yang sangat ambisius dan menyampingkan perasaan dan akan melakukan segala macam apapun untuk mencapai tujuannya. Berarti ini ya, ambisius woman gitu ya? Iya, karena kan ceritanya pekerja partai. Oh, I see. Tapi Kak apa Teh Aura? Apa aja? Apa aja? Kalau Teh Aura, tapi sama nggak sih kayak Alpha juga kalau di kehidupan nyata? Kebetulan kan aku single parent ya, otomatis kan melakukan segala sesuatunya itu sendiri gitu. Aku nggak bisa bilang aku sebagai Alpha, tapi ya tipikal yang memang tidak bergantung sama laki-laki juga sih. Jadi ya pekerja keras gitu. Pada akhirnya kan membentuk si karakter perempuan yang memang udah biasa sendiri, mandiri ya orang jadi bilangnya Alpha banget gitu. Padahal kan cuman mandiri aja gitu. Invent moment. Iya. Kalau Jeff, boleh diceritain ya Jeff? Gue di sini berperan sebagai Wira di series Gelas Kaca ini. Wira gimana ya orangnya? Gembel. Gembel ya? Gembel, tapi baik kok. Gimana ya Wira ya? Bingung juga sih kalau mau ngomongin soal Wira. Kayaknya Wira itu anak remaja out of nowhere, randomly dateng.
Terus Ngacak-ngacak. sebenarnya Tukang dia ngacak. tuh tukang ngacak-ngacak. Bisa dibilang jahat, bisa dibilang jahat. Dia licik, dia oportunis, dia bisa menghalalkan segala cara demi dia untung. Dan otaknya mungkin duit, apapun caranya yang penting gue dapet duit gitu sih. Tapi emang gitu nggak sih? Iya kan, duit. Iya, tapi yang halal lah. Tapi yang halal kalau bisa kan, kalau di real life kan. Kalau Wira kayaknya semua cara bisa dilakuin ya, mau halal, ya apapun lah. Berarti emang Wira tuh kayak berandal gitu ya? Gimana ya? nonton deh kalau kepo sama Wira. Nah, kalau aku mau nanya sih sebenarnya gelas kaca ini tuh kan soal rumah tangga. Nah, menurut kalian emang di kehidupan nyata tuh ada nggak sih cerita kayak gelas kaca gini? Ada dong, kalau nggak ada cerita gelas Ya, kaca. iya sih, betul, saya yang salah. Itu maksudnya apakah sekompleks itu gitu? Mungkin kayak buat yang anak-anak muda yang mau berumah tangga gitu. Iya nggak sih? Gimana tuh? Nggak tahu sih, aku belum berumah tangga. Berarti ya pertanyaannya ya. Gimana ya? Coba gimana tuh, Jeff? Waduh. Ya pasti ada kayaknya deh. Ya pasti ada deh. Cuman mungkin di sini kan ada menceritakan tentang pekerjaan dari sosok suami juga, yang itu politikus. Jadi mungkin perbedaannya di mana ya? Maksudnya kalau di luar sana kan ada yang suaminya bekerja sebagai apa atau apa. Nah kalau di Gelas Kaca ini karena menceritakan sebagai politikus mungkin lebih luas aja gitu ya ranahnya gitu ya. Maksudnya dari sisi pekerjaannya tuh juga diceritain gitu. Oke, jadi memang cowoknya ini lebih Sebenarnya Juga ceritanya tuh diceritakan gitu. common lah di kehidupan urban dan segala macam. Emang dari sisi pertemanan, persahabatan, dari sisi manapun Gelas Kaca tuh bisa mempotret itu semua gitu. Iya. Gitu. memang kayak ada cita-cita Rizky gitu lah ya. Ya karena banyak banget karakter di sini Iya. yang diangkat ya. Komplit banget, ada ibu, ada mertua, ada housewife, ada perempuan-perempuan in power, ada Wira yang dari dunia yang ups and down gitu, di atas dan di bawah. Jadi banyak sisi-sisi kehidupan yang menurut aku nggak bikin series ini kita nggak, menurut gue pribadi ya, it's not about menilai satu sama lain, it's not about judging each other, it's not about apa ya, bad or good, tapi bagaimana setiap karakter ini apa ya, taking that bold step gitu, standing up for yourself, gimana mereka mencari diri mereka gitu, menyelesaikan masalah mereka gitu. Mungkin akan banyak relate ke banyak orang gitu dari semua sisi kehidupan di karakter. Jadi sebenarnya memang ini kalau yang nonton di series ini menjadi pelajaran hidup gitu kali ya, karena mungkin bisa relate sama kehidupan masing-masing. Bisa menjadi refleksi lah, Iya, bisa menjadi refleksi, setuju banget. lebih gitu ya. Iya, refleksi sih. Refleksi. Ya kayak memecahkan stigma juga nggak sih, kayak aku balikin penonton deh, gimana kalau ngeliat kalau cowok tuh dituduh nih, baru dituduh selingkuh, ceweknya langsung breakdown, insecure, lo kurang ini kali, lo kurang itu gitu. Tapi dia ceweknya dituduh nih selingkuh atau things go wrong, cowoknya malah langsung cerai gitu. Jadi hukumannya menurut penonton tuh gimana gitu, jadi bisa menjadi bahan diskusi juga buat di rumah gitu, gimana kita merefleksi diri ketika kita melihat ada seseorang berada di situasi seperti itu gitu. Bagaimana mereka bisa bertahan gitu dan menjalani semua cobaan hidup. Betul. Jadi jangan jadikan ini beban gitu lah ya. Let it flow berarti. Ya dibikin sebuah apa ya, cerita yang menarik aja buat ditonton, banyak dinamikanya. Tapi kira-kira penonton bakal geram gak sih yang nonton ini gitu? Bisa ya? geram, bisa gemes, bisa kayak aduh gitu. Kira-kira dari berempat yang bakal bikin geram penonton tuh karakternya siapa nih? Siapa ya? Semua Makanya harus punya, nonton. iya semuanya punya sisi yang bikin kita geram gitu yang nonton. Iya. Ya dari Wira ada, dari Gita ada, dari Laras ada, dari Ernie ada. Emang
semuanya tuh kompleks, karena segitu kompleksnya karakter masing-masing membuat yang nonton tuh kadang-kadang kalau ngelihat suatu keputusan yang diambil sama per karakter ini tuh jadi kayak aduh gitu, kenapa sih gini, kenapa sih gitu, aduh lu jahat, lu baik, lu ini gitu. Jadi emang bikin geramnya tuh ini banyak banget gitu, variatif banget. Iya. Kalau dari tetehnya Aura, aku mes banget kalau kasih. Apa, kenapa, gimana? Iya, jadi Kak Aura ada, menurut Kak Aura gimana nih? Ya aku udah lihat sih trailernya, Kak Aura jadi peran yang agak ini ya, kayaknya bakal bikin geram penonton sih. Belum tahu sih. Oh belum tentu. Belum tentu ya, belum tentu ya. Karena sampai sekarang ya kalau aku lihat komen-komen netizen di sosial media itu kayak mereka berspekulasi sendiri-sendiri gitu. Kayak si A deh, kayak si B, kayak si C, kayak si D gitu. Terus ya heboh, dan mereka ya benar tadi kata email, jadi bahan diskusinya mereka gitu. Ini siapa sih sebenarnya Biang Keroknya tuh, troublemaker-nya siapa? Kenapa bisa jadi seperti ini, sekompleks ini? Pasti kan ada seorang yang membuat permasalahan itu menjadi segitu hebohnya nih di rumah tangganya Raka dan Laras gitu. Mungkin kalau Jet kayaknya juga sebagai perusahaan rumah tangga juga ya, enggak? Biasanya bandel-bandel suka tantangan kan? Merusak rumah tangga betul. Tapi caranya gimana kita masih belum tahu tuh. Maksudnya ke sebuah sengajaan kah atau tidak sengaja, kita masih belum tahu tuh ntar gimana. Tapi yang jelas ya betul, Wira merusak rumah tangga orang. Tapi senang memerankan itu. Wah, aduh. Enggak, seneng nih kayak gimana dulu, maksudnya senang bahagia kah atau senang dapat peran seperti ini. Tapi kalau misalnya dapat peran seperti ini ya senang-senang aja, karena bisa bekerja dengan orang-orang yang menurut aku keren, terus juga bisa dicontoh banget gitu. Terus tapi kalau meraninnya bahagia atau enggak, ya sebenarnya enggak juga sih. Karena karena melakukan yang menurut gue secara pribadi nggak benar gitu, maksudnya kayaknya masih ada cara yang lebih baik gitu. Berarti kayak emang beda banget sama iya, pokoknya kalau misalnya Wira ngambil keputusan apa dalam situasi A, mungkin gue beda gitu. Gitu. Tapi kan Wira berandal, berarti lu lebih soft boy gitu. Ya gitu aja lah, udah pokoknya biasa aja lah. Berarti emang beda lah ya sama Wira ya. Beda. Berarti challenging banget perannya. Cukup challenging. Kalau Kak Imel tadi, Kak Imel dari gokil gitu loh tampilannya. Rocker abis. Sama gak sama Erin? Ernie. Sorry. Kenapa? Sama gak Ernie dan Kak Imel? Apa Ernie. sangat berbeda jauh? Sekarang kalau Ernie di awal episode masih belum apa ya Ernie itu sahabatnya Laras gitu. Jadi Ernie ya even aku sebagai aku itu pasti kalau melihat teman lagi terpuruk lagi punya masalah konflik yang berat, pasti kita empati dan pasti kita ngerasain apa ya vulnerability dia, terus ya sebagai seorang sahabat pasti relate ya. Cuman sahabat itu juga kadang-kadang kalau kasih nasihat kan apakah ada keterbatasan juga gitu, karena Ernie pun belum punya pengalaman, punya keluarga juga. Mungkin dari segi fighting spirit Ernie bagus gitu, tapi untuk yang lain we'll see gitu. Karena persahabatan mereka juga akan diuji gitu. Ernie juga mungkin akan ragu, ada doubts ke Laras, kayak sebenarnya apa sih yang terjadi gitu, apa yang temen yang gue kenal ini beneran gue kenal apa enggak, ternyata apa ada sesuatu yang diumpetin gitu kan. Sama sahabat juga pasti nggak mungkin jujur banget, ada hidden apa ya layers of personality yang nggak mungkin kita telanjangin semua kan, pasti ada konflik persahabatan. Dan itu menurut aku bisa menjadi sebuah tantangan yang menarik sih. Ya, berarti kalian nih kalau di satu set dulu deket banget dong. Iya. Apa sering berantem jadi? Enggak lah. Itu kayaknya metode ya. Enggak lah. Karena dia kalau di set
kan banyak menderita ya. Jadi mau jadi abis cut tuh kayak tuh tetep kayak sendu masuk bosan. Masih sih? Karena iya kayak Iya. udah di-cut dia tuh. Ngantuk kali itu maksudnya. Ngantuk kali ya. Lebih ke ngantuk sih kayaknya menurut gue. Kayaknya Terus itu gue ajak pengalaman dulu kali ya. ya. Cut dulu deh. Iya kan berat banget kan scene lo kan. Dan memang membutuhkan tension. per days-nya kan juga kita banyak Full juga ya. scene-nya gitu. Iya. Iya. Aku bingung ngomongin apa lagi, tapi pokoknya intinya Dari kamu aja pertanyaan iya pribadi dong. benar. Tapi nggak apa ya kita ngobrol ngalur gitu. Aku sebenarnya kepo sih sama Kak Raihan. Dulu kan beberapa kali mainin film, beberapa film gitu. Mhm. Terus salah satu film kamu juga yang lumayan terkenal gitu. Dan actingnya oke banget gitu. Apa sih kayak rahasia dibalik kerennya acting Raihan itu apa sih? Waduh, rahasianya apa enggak tuh? Ya rahasia. Rahasia. Kamu harus di skill dong. Nggak ada sih rahasia apa kayak ada metode khusus apa segala macam nggak ada sih gitu. Memang mungkin lebih ke bagaimana how to explore the character yang akan dimainkan itu yang mungkin lebih banyak ngegalinya di situ kali. Apa yang dibutuhkan sama si karakter ini, apa yang mesti dibuang, apa yang memang harus ditonjolin itu yang sebenarnya core of the actingnya tuh di situ gitu. Untuk mempelajari bagaimana kita tahu banget sama karakter yang akan diperankan gitu. Jadi lebih mendalami si karakternya sendiri. Gitu, ya. Like or dislike-nya dari si karakter itu seperti apa. Biasanya kayak berapa lama gitu sih? Kalau untuk seorang Raihan Sebenarnya kayak gitu-gitu kan ada proses reading kan untuk persiapan dan segala macam, mungkin di situ kali untuk proses ngebedah dan segala macam, karena kan barengan sama sutradara juga di Gelas Kaca ini juga kita ngelakuinnya semuanya bareng-bareng. Ada Bang John Derantaunya sebagai sutradara pada saat proses reading dan segala macam, yang mana semuanya jadi memudahkan untuk kita mengeksplor karakter kita masing-masing. Karena dari Bang Johnnya itu sebagai otak yang ada di yang akan disampaikan on set, yang nantinya yang akan mengarahkan kita, itu kan akan lebih mudah kalau Bang Johnnya ada di proses itu, dan memang Bang Johnnya ada, jadi kita eksplornya gampang pada saat di proses reading. Tapi pas sudah selesai reading ya udah kita pulang dengan masing-masing, dengan kita nggak bawa pulang karakter gitu. Tapi kan kayak ada beberapa aktor gitu yang kayak kadang suka bawa karakternya. Ya, aku nggak tahu sih kalau di Indonesia apakah beberapa aktor juga sama gitu. Kalau kalian nih part yang itu nggak sih, atau memang ya udah selesai syuting semua segala macam, ya udah gue balik sebagai diri gue sendiri. Kan ada beberapa yang sampai stressful akhirnya gitu. Karena terlalu mendalami karakter. Nah kalau kalian sebagai aku gimana kalau kau kan? Aku ya termasuk cepet netralnya lah, karena kan juga karakternya nggak begitu signifikan yang harus menguras emosinya sangat banyak gitu kan, dan intens banget gitu. Jadi masih oke lah. Menetralisirnya juga gampang, dan di set juga kan kita nggak yang pasti ngobrol, ada komunikasi sama yang lain juga, sama cast, jadi ya keluarnya cepet, Jadi tinggal keluar karakternya. kalau dia kan beda kan? Karena suka kebawa nggak? Kayak gue pengen dia jadi berandal gitu. Sebenarnya bingung juga sih kalau misalnya dapat karakter baru, terus sesuatu yang belum dieksplor sama jiwa di dalam ini. Setelah explore dan setelah projectnya selesai, kadang suka mikir, ini gue balik lagi ke diri gue sendiri, atau diri gue sendiri dapat tambahan pengalaman dari sesuatu yang baru gitu. Jadi mungkin di antara gue balik ke diri gue sendiri, atau diri gue sendiri ditambah dengan sesuatu ilmu atau pengalaman dari orang lain yang baru masuk ke dalam hidup gue gitu. Kadang suka bingung sih di antara itu dua, jadi nggak tahu ya ini diri gue sendiri atau diri gue tapi udah ke upgrade gitu, mungkin nggak tahu. Kalau berubah enggak ya, kayak ada nambah dikit lah. Semoga enggak. Kalau dari Wira sih semoga enggak ya. Semoga enggak. Semoga enggak. Kalau kayak ini tuh udah Apa nih? gimana? Lepas dari Lepas karakter. dari oh. Aku sih tipe yang aku pengen pelatihan dulu dari awal, pusing pas lagi persiapan. Aku
aku breakdown skenario, aku diskusi sutradara dan mencari jawaban-jawaban yang aku perlu. Terus setelah itu aku mau bawa hati aja ke MTM. Jadi karena karakter aku harus copot, karena harus balik ke rumah ketemu orang-orang. Jadi kalau jadi karakter ya film sampai sama aku itu ya, yang serem gitu. iya, kan aneh ya kalau saya pulang terus loh masih Erni nih. Ini aneh aja, harus copot juga. Jadi lebih ke persiapan aja. Nah, buat kalian nih cast Gelas Kaca, apa sih yang mau disampaikan kepada masyarakat gitu soal film ini dan harus nonton pastinya gitu. Jadi kayak pesan apa sih yang bisa dipetik gitu dari Gelas Kaca ini biar nonton tuh lebih lihat kehidupan yang lain. Nah kan, tuh teh aura kaca. Teh aura. Kenapa harus nonton Gelas Kaca tuh teh? Iya, ceritanya seru dan sangat relate dengan kehidupan pribadi, apalagi di sini banyak karakter-karakter yang mungkin relate dengan kalian dan tinggal dipilih nih, saya sebagai siapa sih sebenarnya di dalam kehidupan nyata saya, entah Kak Erni atau mungkin saya sebagai ibu rumah tangga yang memang begini banget nih kayak Laras gitu, dengan bisa kayak kita, kayak Wira, kan kita banyak pilihannya kan, dengan ada solusinya juga masing-masing gitu. Tadi seperti yang tadi dibilang bisa refleksi juga gitu. Oh kalau begini tuh ternyata gue nggak boleh kayak gitu. Jadi sambil ngaca, sambil mempelajari karakter-karakter gitu, bisa refleksi diri juga. Mungkin bisa promo ke penonton, tayangnya kapan, harus nontonnya kapan, di mana? Video original series Gelas Kaca bisa ditonton setiap hari Kamis di video. Setiap hari Kamis berarti. Ya. Tapi udah tayang ya berarti ya? Udah, per tanggal 8 Agustus ini. Udah. Tayangnya tuh per minggu, per episode, atau langsung running? Enggak, per minggu. Oh, per minggu. Per episode. Setiap hari Kamis. Tapi mau ekspres juga bisa. Bisa duluan. Oke, berarti jangan lupa nonton di video.com setiap hari Kamis. Nah, Di video. di video.com. Oke. Di video. Di Video. video. Ya. Oh, di video. Di video setiap hari Kamis. Jangan lupa Gelas Kaca, ada Raihanun, ada Aura Kasih, ada Jeff, ada Kak Imelda. Thank you so much udah datang ke sini. Thank you. Aku seneng banget kedatangan aktor-aktor keren. Aku happy banget, thank you. Udah you. kedua sisi, udah 4 sisi sekarang. Dan aku juga mau say thank you buat Arya Duta yang udah pinjemin kamarnya. Thank you so much Arya Duta Menteng. Jadi kalian bisa datang ke Arya Duta Menteng. Jadi sekali lagi thank you so much Thank udah you. kamu dua sisi podcast. Thank you semuanya.